Jawara. Cerita waktunya buat Baraya. Cerita drama misteri. Tiayat Wastu Raksa. Kali ini, kami akan menceritakan sebuah kisah drama seorang anak kecil yang hidup sebatang kara karena ditinggal ayah dan ibunya. Dia memiliki sebuah cincin sakti pemberian seorang kakek misterius, yang pada akhirnya cincin sakti itu merubah kehidupannya. Bagaimana keseruan ceritanya? Mari kita saksikan. Di sudut kota, di pemukiman yang kumuh, berdiri sebuah rumah berukuran 3x4 beralaskan tanah dan beratapkan seng yang sudah rapuh dan berlubang. Rumah ini dihuni oleh dua orang, seorang ibu parubaya dan anaknya yang berusia 10 tahun. Selama 2 tahun ini ibunya mengalami sakit-sakitan, dan sebulan terakhir ini penyakitnya tambah parah sehingga tidak bisa melakukan aktivitas untuk bekerja. Ibunya hanya seorang pemulung, yang penghasilannya hanya cukup untuk makan mereka berdua. Sementara suaminya sudah lama meninggal dunia, sehingga dia menjadi tulang punggung keluarganya. Semenjak ibunya sakit parah, ibunya hanya bisa terbaring di kasur yang sudah usang, dan anaknya lah yang menggantikan ibunya untuk bekerja. Namanya adalah Jaya. Di usia yang masih kecil, dia harus memikul beban dan menjadi tulang punggung keluarga. Dia memungut sampah dari jalanan dan kampung ke kampung, mengumpulkan sampah yang bisa dia jual. Di siang hari yang begitu terasa panas, dia berjalan menyusuri jalan untuk mengambil sampah-sampah yang dia temukan. Terkadang dia membuka tong-tong sampah yang ada di depan rumah, sekedar mencari botol-botol plastik dan sejenisnya yang bisa dijual. Tidak terasa hari sudah menjelang sore, hasil yang dia dapat lumayan banyak. Kemudian dia menjual hasil rongsoknya itu ke pengepul. Wajahnya nampak sumringah, karena uang hasil dia jual rongsok hari ini lumayan besar, cukup untuk membeli obat dan beras untuk dia dan ibunya makan hari ini. Alhamdulillah. Akhirnya saya bisa membeli obat dan beras buat di rumah. Dia pun segera pergi untuk membeli obat buat ibunya, serta beras buat makan mereka hari ini. Tiba-tiba di tengah perjalanan, dia dijegal oleh kawanan preman dan memaksa si Jaya untuk memberikan uang hasil jualannya. Si Jaya memegang erat uang itu, dia berusaha untuk menghindar dan kabur, tetapi usahanya sia-sia. Setiap dia mencoba menghindar dan kabur, kawanan preman itu selalu menghalangi jalannya. Mau kemana kau bocah kecil? Serahkan uang itu, jangan sampai tangan ini yang berbicara. Salah satu pemimpin preman yang berbadan besar mencoba mengintimidasi si Jaya. Si Jaya hanya tertunduk dan menggelengkan kepalanya. Pemimpin preman itu kemudian memegang kerah bajunya sambil mengancam. Berani juga ya kamu menolak permintaanku, kamu belum tahu siapa saya. Plak suara tamparan terdengar keras mendarat di pipinya. Kemudian disusul dengan pukulan yang mengenai perutnya. Si Jaya seketika itu berguling dan merintih kesakitan sambil memegang perutnya. Pimpinan preman itu kemudian mengambil uangnya secara paksa. Tetapi, si Jaya menggenggam uang itu dengan kuat. Pimpinan preman itu kembali memukul dan menginjak-injak si Jaya, kemudian diikuti oleh kawanan preman yang lainnya. Si Jaya hanya bisa menahan dan tidak bisa melawan. Karena si Jaya tidak kuat lagi menahan pukulan yang bertubi-tubi, akhirnya dia merelakan uang itu untuk diambil oleh kawanan preman tersebut. Si Jaya berurai air mata. Uang hasil jerih payah yang dia dapatkan hilang seketika. Hujan pun turun dengan deras. Si Jaya dengan posisi tertidur memegang perutnya yang masih merasakan kesakitan. Dia pun mencoba untuk berdiri dan meninggalkan tempat itu. Tetapi rasa sakitnya membuat si Jaya kesulitan untuk berdiri. Tiba-tiba ada yang menggenggam tangannya yang membantunya untuk berdiri. Si Jaya pun menoleh ke atas, tetapi dia tidak mengenali orang tersebut. Ayo nak, pelan-pelan, biar bapak bantu berdiri. Akhirnya dengan bantuan orang itu, si Jaya perlahan bisa berdiri. Kemudian orang tersebut membawa si Jaya ke dalam mobil, kemudian memberinya makan dan minum. Orang itu adalah Pak Zainal,
Pak Zainal adalah seorang pengusaha. Dia dikenal sangat ramah dan dermawan, serta suka membantu orang-orang yang mengalami kesulitan. Karena keikhlasannya dalam menolong orang, sehingga perusahaannya mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pak Zainal yang saat itu hendak mau pulang, tidak sengaja melihat anak kecil yang sedang merintih kesakitan di tengah hujan yang deras. Hati kecilnya terketuk, kemudian dia berhenti dan keluar untuk menolongnya. Setelah keadaan si Jaya mulai membaik, kemudian Pak Zainal memperkenalkan diri dan menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Perkenalkan, nama Bapak Zainal. Bapak hanya ingin menolongmu, tidak ada maksud yang lain. Ade jangan takut. Kalau boleh tahu nama Ade siapa, dan apa yang sebenarnya terjadi? Kemudian dengan suara pelan, sambil berlinang air mata, si Jaya memperkenalkan diri dan menjelaskan semua yang telah terjadi. Pak Zainal berusaha menggali dan menanyakan kehidupan pribadinya. Setelah cukup lama mendengar penjelasan dan kisah kehidupan dari si Jaya, Pak Zainal pun merasa iba tentang cerita kehidupannya. Tidak terasa, air matanya pun keluar. Pak Zainal segera pergi membeli obat serta semua kebutuhan hidupnya. Lalu Pak Zainal mengantarkan si Jaya ke depan gang rumahnya. Sebelum berpamitan, Pak Jaya memberi kartu nama dan sejumlah uang buat si Jaya. Di sini ada Jaya gangnya. Ini kartu nama Bapak. Bila ada keperluan, Ade Jaya datang aja ke alamat kantor ini ya. Tinggal tunjukkan aja kartu ini ke Pak Satpam, bilang aja mau ketemu sama Bapak. Dan ini ada sedikit uang buat keperluan De Jaya selama di rumah. Salam buat ibu di rumah dan semoga ibunya cepat sembuh ya. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih atas kebaikannya. Saya akan selalu mengingat kebaikan Bapak. Semoga Allah membalas semua kebaikan Bapak. Dengan wajah yang penuh haru dan kebahagiaan, si Jaya akan selalu mengingat kebaikan Pak Zainal dan bertekad akan membalas kebaikan itu suatu saat nanti. Pak Zainal pun berpamitan kemudian pergi. Setelah kendaraan itu berlalu pergi, si Jaya segera bergegas pulang ke rumah. Dengan wajah yang berseri, seakan rasa sakit yang dia rasakan hilang begitu saja. Dia membayangkan, melihat kebahagiaan ibunya ketika dia pulang membawa sejumlah makanan beserta uang pemberian Pak Zainal, dan ingin segera menceritakan itu semua kepada ibunya. Tetapi sesampainya di depan rumah, banyak sekali warga yang berkerumun, mereka semua nampak sedang berduka. Si Jaya yang lagi menjinjing tas berisi makanan, kemudian meletakkan tas tersebut dan segera berlari ke dalam rumah, karena dia mempunyai firasat yang buruk tentang ibunya. Dan benar saja, ternyata ibunya sudah meninggal dunia. Seketika itu dunia seakan runtuh, orang satu-satunya yang selama ini menemaninya harus meninggalkannya untuk selama-lamanya. Si Jaya terkulai lemas, sambil menangis, kemudian dia memeluk dan memanggil-manggil ibunya yang sudah tiada. Keesokan paginya, terlihat si Jaya lagi duduk dengan kepala menunduk di depan batu nisan. Air matanya jatuh membasahi tanah kuburan ibunya yang belum lama meninggal. Si Jaya berencana untuk pergi dari kampung halamannya dan mencoba mencari kehidupan baru di luar sana, karena dia tidak punya saudara atau kerabat di kampung itu yang mengurusnya. Karenanya dia datang ke kuburan ibunya, hendak mau pamit dan meminta doa restu. Dengan berbekal uang pemberian Pak Zainal dan beberapa makanan di dalam tasnya, dia nekat untuk pergi dari rumahnya tanpa memikirkan di mana dia akan tinggal. Sekalipun dia harus tidur di emperan toko atau kolong jembatan, itu tidak masalah baginya. Karena baginya, hidup susah sudah menjadi makanan sehari-hari. Bagaimana kisah kehidupan si Jaya setelah ditinggal ibunya? Sahabat Jawara bisa menyaksikannya di episode selanjutnya. Jangan lupa ya untuk like, komen dan subscribe channel ini, dan juga centang lonceng notifikasinya, agar sahabat Jawara tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa.